dalam hal ini saya berharap teman-teman dari PAN harus berhati-hati, karena itu tadi ya. Kebetulan kan yang diusulkan itu, yang kami apresiasi, yang diusulkan itu kan salah satu nama dari kader PDI Perjuangan, di mana kita semua tahu bahwa di dalam PDI Perjuangan ada fatsun, ada ada aturan, ada kesepakatan dan keputusan Kongres Partai bahwa nama calon presiden itu menjadi hak prerogatif dari ketua umum, ya. Dan tentunya dari sisi itu pembicaraan dengan ketua umum partai PDI Perjuangan tentu menjadi hal yang sangat esensial dan determinan gitu. Tapi ya namanya itu usulan PAN, ya internal PAN lah. Tapi kami berharap supaya juga diperhatikan bagaimana justru jangan menjadi kontraproduktif dengan pengusulan Pak Ganjar. Meskipun sebagai sebuah dinamika ya silakan saja. Pengusulan nama Pak Erick Thohir sebagai sebagai calon wakil presiden juga menurut saya ya bisa memukul balik gitu ya. Memukul balik dalam artian begitu. Kalau itu hanya sekedar usulan dari bawah atau elit gitu ya. Itu okay gitu. Tapi kemudian akan menjadi problem ketika lalu semua apa yang dilakukan Pak Erick itu dikait-kaitkan dengan kontestasi politik gitu. Nah pada saat itu justru akan berdampak negatif kepada Pak Erick sendiri. PDI Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, menggambarkan suatu imajinasi geopolitik dari Bapak Presiden Jokowi yang senafas dengan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno di dalam menghadapi masa depan di Pasifik. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Wartaekonomi.co.id. Macam nyindir majunya Anies Baswedan, omongan elit Megawati tajam, mereka tak pede calonkan kadernya sendiri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan jelang Pilpres 2024. Dirinya memberikan sindiran pedas untuk partai yang mengusung calon presiden dari luar kader partainya sendiri. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bagaimana partai tersebut tak percaya akan kualitas jajarannya sendiri. Ini kan kita bergeser dari demokrasi substantif ke demokrasi elektoral. Banyak orang di partai tidak memiliki confidence. Partai tidak percaya diri untuk mencalonkan kadernya sendiri, ujar Hasto menanggapi isu pencapresan usai menghadiri syukuran kantor baru PDIP Sulsel di Jalan Gunung Bawah Karaeng hari Senin 6 Maret. Diketahui koalisi perubahan yakni Nasdem, PDIP, dan PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tidak hanya itu, Hasto juga menyindir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang telah memaketkan kader PDIP Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir saat Rakernas PAN beberapa waktu yang lalu. Ini menyangkut masalah etika politik. Harusnya partai mendorong upaya untuk melakukan kaderisasi, ataupun ketika mencalonkan kader lain, harusnya berembuk ke partai tersebut. Siapa yang akan dicalonkan oleh partai tersebut, ujar Hasto. Soal capres dari PDIP, Hasto menegaskan namanya sudah ada di kantong Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sisa tunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Toh tahapan KPU masih sampai bulan Oktober, katanya. Nama kan sudah mengerucut, jadi sudah ada di kantong Bu Megawati Soekarno Putri. Tinggal momentumnya kapan, itu juga ditegaskan Puan Maharani, tambahnya. Hasto juga menanggapi pertemuan Gerindra Nasdem Minggu 5 Maret.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dengan dialog itu dicari formula yang tepat bagi konfigurasi parpol dalam kontestasi menghadapi pemilu yang akan datang. PDIP juga sering mengadakan pertemuan dengan parpol lain dan hal positif. Silaturahim itu bagian dari budaya kita, ujarnya. Kita punya tanggung jawab sebagai partai politik pengusung Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik yang dibangun. Dalam hal ini saya berharap teman-teman dari PAN harus berhati-hati karena itu tadi ya. Kebetulan kan yang diusulkan itu, yang kami apresiasi, yang diusulkan itu kan salah satu nama dari kader PDI Perjuangan, di mana kita semua tahu bahwa di dalam PDI Perjuangan ada fatsun, ada ada aturan, ada kesepakatan dan keputusan Kongres Partai bahwa nama calon presiden itu menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum, gitu ya. Dan tentunya dari sisi itu pembicaraan dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan tentu menjadi hal yang sangat esensial dan determinan gitu. Tapi ya namanya itu usulan PAN ya internal PAN lah. Tapi kami berharap supaya juga diperhatikan bagaimana justru jangan menjadi kontraproduktif dengan pengusulan Pak Ganjar. Meskipun sebagai sebuah dinamika ya silakan saja. Pengusulan nama Pak Erick Thohir sebagai sebagai calon wakil presiden juga menurut saya ya bisa memukul balik gitu ya. Memukul balik dalam artian begitu. Kalau itu hanya sekedar usulan dari bawah atau elit gitu ya. Itu okay gitu. Tapi kemudian akan menjadi problem ketika lalu semua apa yang dilakukan Pak Erick itu dikait-kaitkan dengan kontestasi politik gitu. Nah pada saat itu justru akan berdampak negatif kepada Pak Erick sendiri. PDI Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, menggambarkan suatu imajinasi geopolitik dari Bapak Presiden Jokowi yang senafas dengan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno di dalam menghadapi masa depan di Pasifik. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Tetapi sekali lagi PDI Perjuangan tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain. Hanya skala prioritas bagi PDI Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU, karena kita juga tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024, masih panjang untuk mencetak prestasi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.